Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imanu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prodi prenatan. Sebelum kita mengenal lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui apa itu prodi prenatan. Oke. Prodi prenatan atau masa sebelum lahir adalah prodi awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Ini ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu atau seorang bayi. Masa yang diperlukan atau waktu yang diperlukan berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 270 sampai 280 sebelum bayi tersebut lahir. Selanjutnya, ciri-ciri prodi prenatan ada 6. Saya akan menjelaskan sebagian saja. Pada saat ini, sifat-sifatnya bauran. Yang kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan. Sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan yang bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. Selanjutnya, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya. Oke, selanjutnya kita ke bagaimana kehidupan dimulai. Kehidupannya dimulai ketika bersatunya sel seks pria dan sel seks wanita yang dikembangkan dalam alat-alat produksi yang bernama gonad. Sel seks pria yaitu spermatoza atau spermatozoon diproduksi dalam gonad pria testes. Dan sedangkan sel seks wanita yaitu telur-telur atau ovum atau ova diproduksi dalam gonad wanita yaitu indung telur yang bernama ovarium. Sel seks pria dan wanita mengandung kromosom. Setiap sel yang matang mempunyai 23 kromosom dan tiap kromosom mengandung gen yang membawa keturunan. Gen adalah partikel yang ditemukan dengan kombinasi gen-gen lainnya dalam membentuk menyerupai benang di dalam kromosom. Diperkirakan terdapat 3.000 gen di dalam setiap kromosom yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Selanjutnya, prodi prenatan itu dibagi 3. Yang pertama, tahap germinal atau germinal stage. Yang kedua, tahap embrio atau embryonic stage. Yang ketiga, tahap janin atau fetus stage. Selanjutnya kita ke dua hal penting yang perbedaan antara sel seks pria dan wanita. Yang pertama, di dalam telur matang terdapat 23 kromosom berpasangan, sedangkan di dalam spermatozoon terdapat 22 kromosom yang berpasangan. Satu kromosom yang tidak berpasangan mungkin berbentuk kromosom X atau kromosom Y. Selanjutnya, jumlah tahap-tahap perkembangan yang dilalui sebelum sel-sel siap untuk memproduksi orang manusia baru. Tahap permulaan perkembangan sel seks pria melalui 2 tahap. Yang pertama, permatangan. Yang kedua, pembuahan. Sedangkan permulaan perkembangan sel seks wanita mempunyai 3 tahap. Yang pertama, pematangan, ovulasi, dan pembuahan. Selanjutnya kita ke pentingnya kehamilan. Kehamilan itu menentukan sifat bawaan. Penentuan sifat bawaan dimulai pada waktu pembuahan yang diperoleh dari kedua orang tua karena sifat bawaan ini disatukan satu kali saja untuk seluruh kehidupan seseorang saat kehamilan. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam 2 hal yaitu yang pertama, faktor keturunan menghambat sejauh mana individu dapat berkembang. Yang kedua, bahwa sifat bawaan sepenuhnya tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom. Selanjutnya kita ke penentuan jumlah anak. Pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya 1 anak yang dilahirkan. Namun tidak memungkinkan terjadinya kelahiran kembar, baik kembar 2, 3, 4, 5 ataupun lebih. Selanjutnya, penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin tergantung pada jenis
spermatoza yang menyatu dengan ovum. Adapun ciri-ciri anak kembar, yang pertama, keterlambatan perkembangan. Anak kembar cenderung mengalami keterlambatan perkembangan fisik, mental, motorik, dan berbicara dibandingkan anak-anak yang tunggal pada usia yang sama. Yang kedua, perkembangan fisik. Anak-anak kembar cenderung lebih kecil dibandingkan anak tunggal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka belum cukup matang. Selanjutnya, perkembangan mental. Persamaan mental antara kembar lebih banyak dan keadaan ini harus berlangsung sampai usia tua. Selanjutnya, perilaku mengundang masalah. Menurut penelitian yang dilaporkan perilaku yang mengundang masalah lebih banyak terdapat pada anak kembar daripada anak tunggal. Selanjutnya, perkembangan sosial anak kembar cenderung bersaing untuk memperoleh perhatian orang dewasa. Selanjutnya, perkembangan kepribadian banyak anak kembar mengalami kesulitan dalam mengembangkan identitas pribadi. Selanjutnya, nomor 4, penentuan urut anak. Beberapa ciri umum sehubung dengan posisi urutan anak. Yang pertama, anak pertama berperilaku secara matang karena berhubungan dengan orang-orang dewasa dan karena diharapkan memiliki tanggung jawab. Yang kedua, membenci terhadap fungsi sebagai teladan bagi adik-adiknya dan sebagai pengasuh mereka. Selanjutnya, kurang agresif dan kurang berani karena pelindungan orang tuanya yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, anak tengah. Belajar mandiri dan bertualang adalah hobinya. Akibatnya dari kebebasan yang sangat berlebihan dari orang tuanya. Yang kedua, menjadi benci dan berusaha melebihkan perilaku kakaknya yang lebih diunggulkan. Yang ketiga, tidak menyukai keistimewaan yang kakaknya peroleh. Selanjutnya, anak bungsu. Anak bungsu cenderung banyak menuntut karena kurangnya kedisiplinan dari anggota keluarga yang disebut dengan manja. Selanjutnya, kecenderungan merasa bahagia karena memperoleh perhatian dari anggota keluarga. Mengalami hubungan sosial yang baik di luar rumah dan biasanya populer, tetapi jarang menjadi pemimpin karena kurangnya memiliki kemauan untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, kesehatan ibu, gizi ibu, keadaan ibu seperti ketegangan emosional yang berlebihan. Bahaya fisik yang umumnya selama periode prenatal. Yang pertama ada periode zigot, yaitu kelaparan, kurangnya persiapan uterin. Yang selanjutnya inflasi di tempat yang salah. Selanjutnya periode embrio, keguguran, ketidakteraturan perkembangan, periode janin. Periode janin. Yang pertama keguguran prematur, komplikasi pada saat melahirkan, ketidakteraturan perkembangan. Adapun beberapa sikap yang kurang menyenangkan yang umumnya kepada anak yang belum lahir. Yang pertama, anak yang tidak diinginkan. Yang kedua, tidak menghendaki anak pada saat ini. Yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu seperti anak yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, konsep anak impian. Selanjutnya, tidak menginginkan anak-anak kembar dan menginginkan keguguran atau aborsi. Sering memberi penghinaan kepada anak-anak. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.